IJD tahun 2025 di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian publik. Di tengah keterbatasan waktu, cuaca ekstrim, dan nilai anggaran yang besar, Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT bersama para kontraktor berpacu menyelesaikan 21 paket pekerjaan. Aliansi Rakyat Anti Korupsi atau ARAKSI NTT turun langsung ke lapangan. Bukan sekadar mengapresiasi, ARAKSI juga menyampaikan catatan kritis agar proyek strategis ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Berikut catatan kritis ARAKSI NTT terhadap pelaksanaan proyek IJD 2025. Punya tanggung jawab untuk meninjau semua, ada 21 paket. 21 paket ini adalah khusus catatan IJD yang dianggarkan melalui Kementerian PUPR Balai Jalan. Dan 14 paket itu, 5 diantaranya itu melalui termasuk dengan paket ini. Sedangkan ada 14 paket itu yang nyusul, itu hampir sedikit tidak dipenderikan. Ya, tapi karena dipanya sudah ada, Kementerian Kepala Balai sama-sama dengan ARAKSI mempertimbangkan waktu. Apakah bisa atau tidak? Tapi waktu itu memang banyak rekanan dan termasuk dari PPK banyak yang angkat tangan tidak pernah. Karena waktu yang mepet sekali. Di posisi bulan Desember itu masih ada 14 paket dengan nilai ratusan miliar. Tapi kita dari ARAKSI memberikan pertimbangan untuk paket ini harus diambil. 14 paket itu harus diambil karena apa? Uang cukup besar untuk NTT. Nah, kalau sampai kemarin itu tidak diangkat, kita rugi untuk NTT. Dan ada kemungkinan kalau 14 paket itu kalau kemarin tidak disanggupi oleh rekanan-rekanan untuk mengambil ini dan PPK, maka kemungkinan besar tahun 2026 ini kita tidak dapat anggaran untuk impres pembangunan desa dari IJD. Tapi kita bersyukur kepada balai, kemudian kita juga bersyukur kepada penyedia jasa dalam ini para kontraktor yang bersedia untuk mengambil risiko. Walaupun yang lain itu sudah kenakan denda. Misalnya paket di Halelulik Tiun itu sudah kena denda tuh. Tapi denda itu bukan masalah karena denda itu sudah ada di dalam kontrak. Itu jauh sebelum itu sudah dibicarakan memang karena mereka kerja itu dalam waktu dari rentan waktu tender dari tanggal 5 Desember itu mereka harus bekerja itu sampai dengan posisi 31 Desember itu sudah selesai waktu dan mereka diminta untuk kena denda juga tetap mereka bersedia dan mereka tanda tangan kontrak. Jadi hari ini kalau memang terlambat pun juga itu sudah dalam kontrak dan tidak bermasalah. Yang kita harap itu bahwa fisik harus baik, kualitas itu dijaga dan harus mereka tetap bertanggung jawab untuk harus selesaikan pembangunan. Yang kita lihat itu adalah paket ini, paket Pono, kita apresiasi Balai karena luar biasa cara menangani. Kemudian paket di Nenuk. Bukan Nenuk. Paket Nenuk juga kita apresiasi. Itu juga oke, selesai. Dan kita tanya Nenuk itu kayaknya minggu depan itu mereka mau karena pembangunan pekerjaan mayor itu sudah selesai semua. Kayak ini juga mayor sudah tuntas semua dan ini tinggal pelengkap sedikit-sedikit. Kita apresiasi, itu luar biasa. Paket yang sudah oke ini, kemudian TTS punya di Kilo Besa itu juga sudah selesai dan kita ARAKSI menyampaikan terima kasih kepada Balai. Abang, terkait dengan termin waktu yang ada cukup singkat nih. Bagaimana soal ARAKSI melihat ini untuk jaminan kualitas ke depan seperti apa? Kualitas, makanya kita bersyukur ya karena kualitas ini menurut saya ini adalah mereka dipercaya dengan luar biasa dan mereka bekerja dengan utuh dan dipantau dan diawasi ketat oleh baik itu dari APH, dari kejaksaan maupun dari PPK itu mereka standby di lapangan dan itu kita hormat. Nah kita lihat kualitas seperti ini.
Terus petunjuk PPK untuk ada titik-titik yang diperbaiki itu normatif saja. Normatif saja. Dan menurut beta tidak masalah sih sebenarnya. Ini kita apresiasi. Oke. Hanya 14 paket ini kita berharap bahwa mereka harus fokus karena semakin mereka bergeser, semakin mereka punya dana itu terpotong habis. Karena satu hari itu 17 juta. Kena denda itu. Satu hari 17 juta. Nah, kebayangkan kalau satu bulan kalau dikali dengan 17 juta, woi itu para. Makanya kemarin mereka sebenarnya keberatan mereka untuk bekerja di sini. Nah, tapi syukur karena walaupun mereka kena denda, misalnya Pak Hemos itu kena denda banyak. Itu dia sudah kena denda itu sudah mau 2 minggu itu kena. Tapi tidak bisa mundur karena itu di atas kontrak. Di atas kontrak itu sudah siap untuk harus kena denda. Karena mereka dengan kata lain mereka diminta untuk bekerja buat negara. Nah, diminta untuk harus bekerja buat rakyat NTT. Karena kalau tidak bekerja, ya anggaran ini dengan jelas dikembalikan. Jadi sebelum tanda tangan kontrak mereka sudah tahu memang Sudah duduk sama-sama dan itu dibahas bersama Araksi dengan Balai. Itu duduk sama-sama. Mereka ditunjuk. Jadi Pak Balai itu sebagai tunjuk. Ya, ini yuk bantu kerja sini, yuk bantu kerja. Karena kalau tidak seperti itu kontraktor angkat tangan. Tidak berani. Karena waktu mepet. Siapa mau kerja terus uang dipotong kesehatan? Itu nggak ada orang berani begitu. Hanya orang pebisnis tidak akan berani. Tapi kalau mau berkorban untuk bantu buat negara, ya mereka harus tersedia. Dan hari ini mereka bekerja. Itu kita hormati. Siap. NTT menegaskan, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas dan keselamatan. Denda keterlambatan bukan persoalan utama. Selama fisik pekerjaan layak, mutu terjaga, dan tanggung jawab tetap dijalankan. Pengawasan publik menjadi kunci agar proyek impres jalan daerah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan menjaga kepercayaan pemerintah pusat terhadap NTT. Terus ikuti perkembangan proyek IJD 2025 hanya di kanal ini.